Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud Pentanahan rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu yang nikmatnya tidak akan pernah mampu terbilang dan terhitung. Siapapun yang berusaha bahkan sampai memaksakan diri untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan, tidak akan pernah mungkin mampu. Apalagi banyak dari kita yang memang tidak ingin menghitungnya, tidak ingin untuk mengingatnya. Seorang hamba yang jarang untuk mengingat Allah Subhanahu, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi seorang hamba yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang hamba yang terus dan terus tidak pernah berhenti untuk mengingat serta menghitung-hitung nikmat Allah adalah seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ingat terus nikmat, 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 nikmat. Karena pada umumnya manusia lebih sering mengingat sesuatu yang sulit, sehingga sekian banyak kemudahan yang Allah berikan lupa. Seringnya seorang hamba yang dia ingat adalah musibah yang menimpa dirinya, sehingga karunia dan anugerah yang Allah berikan terhapus dan tertutup. Itu seringnya. Nggih, asringipun mengatakan nggih, Pak Haji Kumat nggih. Ya. Dados ingkang asring dipun emot nggih, ingkang susah-susah, musibah niku terus diingat. Menawi nikmat
ingkang dipun paringi Allah Subhanahu wa taala nggih lali kesupen menawi rugi usahanipun niku dipun criosaken kalian rencang-rencang, wah rugi, aku rugi nyong lah. Menawi untung napa malih untungipun ageng gede nggih mendel mawon meneng kan gitu. Untungnya gede ya ora lah, biasa bae, cukup lah. Padahal untungnya jelas-jelas ageng niku gede. Tapi pada saat ditanya dipuntang lentaken untungnya gede, ya cukup lah. Menawi untungipun sekedhik dipuntang letaken untungnya pira? Rugi. Leres napa mboten? Mboten leres nggih? Lentu? Pas nggih? Itu kebiasaan, itu contoh kecil. Contoh sederhana dalam kehidupan kita. Menapa kok dalam nyontohaken bab jual beli? Karena memang rata-rata kita itu memang pedagang dan ngelakoni kegiatan jual beli. Terus contohipun insyaallah makjleb niku nggih pas lah. Pas. Menawi untungipun ageng gede cukupan. Nggih. Nek untungipun sekedhik cilik rugi. Masya Allah. Akhiripun menjadi seorang hamba ingkang tamat menika boten gadah kepuasan. Pengene nggih tambah terus tambah. Sekalinipun rugi, sekalinipun berkurang, dipikir. Masya Allah. Itulah manusia. Tidak pernah berhenti rasa puasnya. Kanjeng Nabi SAW pun nate ngendika, manhumani la yashba'an. Ada dua jenis manusia yang tidak pernah puas kalau punya keinginan. Boten gadah kepuasan. Kata Nabi SAW yang nomor pertama ingkang setunggal, manhumun fil mal la yashba. Yaitu seorang hamba yang punya nafsu dan punya keinginan untuk mengumpulkan harta. Hamba yang seperti ini la yashba, tidak pernah puas, tidak pernah merasa kenyang. Semakin bertambah hartanya, semakin lapar. Semakin bertambah hartanya, semakin haus. Tidak pernah puas. Menika ngendikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwas shadiqul masduq. Tidak ada seorang pun dari kita yang bisa atau mampu mengingkari kenyataan ini. Memang seperti itu kados menika menungso. Kalau sudah babagan harta, babagan bondo, boten gadah kepuasan. Pengenipun nggih nambah. Ingkang nomor kalih Nabi SAW ngendika, manhumun fil ilmi la yashba. Wong sing seneng ilmu agama. Wong sing seneng ilmu agama menika nggih boten gadah kepuasan. Pengine nambah terus. Karaosipun nggih bodoh. Tidak pernah merasa pintar, tidak pernah merasa punya ilmu. Karaosipun bodoh punya. Saya ini orang bodoh.
Nek ngaji dadi bodoh. Ketahuan bodohnya. Nggih. Dados selama ini ingkang dipun yakini sampun leres gitu. Setelah ngaji, bibaripun ngaji, oh alah kleru. Sebaliknya juga, karaosipun nggih yang dia yakini perbuatan ini salah. Tetapi ternyata, oh malah sing bener kaya kuwi. Yang seperti itu justru tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih niku leres Pak Ngaji Mas. Itu. Ngaji malah dadi bodoh. Dadi bodoh itu maksudnya merasa bodoh. Dan itu hasil dari ngaji. Hasil positif saking ngaji nggih dadi bodoh. Dadi bodoh maksudnya bukan terus lama semakin hari semakin bodoh enggak, tapi merasa sadar diri bahwa dirinya bodoh. Justru ingkang ngaji terus perasaannya tambah pinter keminter. Lah justru orang seperti ini dikatakan jahil oleh para ulama. Ketika seorang belajar ilmu agama, kemudian dia merasa dirinya pintar, merasa dirinya sudah punya semua bentuk ilmu, sampai kemudian meremehkan orang lain. Nah, ini justru yang layak dikatakan sebagai orang bodoh. Tetapi orang yang ngaji, ingkang ngaji, sregep, rutin, kok krawasipun, aku bodoh ya, aku bodoh. Itu manfaat ngaji. Berarti ngaji ini pun sukses. Menjadi hamba yang tawadhu, yang rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Pengawasan kados mengaten menika nggih, kedahipun dipertahankan, kedahipun ditambah justru. Menawi biasanipun bibar subuh sekali dalam sehari, nggih pun dipun tambah. Ya mungkin malam hari sepekan sekali, sepekan 2 kali dan seterusnya. Nah, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wonten zamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaji menika nggih setiap waktu, setiap saat. Iya, setiap waktu, setiap saat ngaji. Karena ngaji itu kan tolabul ilmi, menuntut ilmu. Ngaji menika mboten terbatas wonten masjid kemawon. Tapi dimanapun bisa ngaji, dimanapun bisa belajar. Apalagi di zaman Nabi SAW, engkang berilmu, yang berilmu itu jumlahnya banyak, kathah. Jadi dimanapun bisa ngaji. Di pasar, para sahabat Nabi SAW, ulama. Para sahabat Nabi semuanya ulama, orang-orang yang punya ilmu, ngaji. Dinasehati, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya. Di rumah juga demikian. Ayahnya punya ilmu, ibunya punya ilmu, kakak adiknya punya ilmu. Sehingga pembahasannya di dalam rumah ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Tanpa cahaya kita tidak akan mungkin bisa lepas dari kegelapan. Bahkan yang kita tempuh akan mencelakai dan mencelakakan. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hasil dari ngaji, dan itu adalah nikmat Allah yang sangat besar sekali, adalah kita disadarkan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah ikhwatun, saling bersaudara. Si jening mukmin adalah sedulur dan sederek untuk mukmin sanesipun. Sesama orang yang beriman itu peseduluranipun adalah peseduluran yang hakiki. Betul-betul persaudaraan yang kuat. Kenapa? Karena pesedulurannya orang-orang yang beriman
itu dasarnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena faktor yang lain yang sifatnya duniawiyah. Bukan faktor yang lain yang sifatnya keduniaan, bukan. Tetapi betul-betul ingin mengharap cinta dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita dengarkan sabdanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a 'alaihi sairul jasad bil humma was sahar." Hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, permisalannya orang yang beriman itu dalam hal cinta, kasih sayang, kelemah lembutan di antara mereka, kaya awak siji, seperti satu tubuh. Lajeng Nabi SAW menafsirkan, idza ishtaka minhu udwun, jika ada salah satu tubuh merasakan sakit, maka tada'a alaihi sairul jasad, sakit itu bisa dirasakan oleh tubuh yang lain. Bentuknya apa? Bil humma was sahar, demam, panas, dan tidak bisa tidur. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Tubuh menika, awak kita menawi salah sijinipun sakit, bisul contohnya. Bisul itu ada di tangan, atau bisul wonten paha, betis, atau bisul itu di leher. Ingkang sakit wonten leher, tetapi tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit. Demam panas niku nggih mboten terbatas wonten leher kemawon. Meskipun bisulnya di leher sebelah kanan. Tetapi panas demamnya bukan cuma di tempat bisul itu. Yang merasakan panas demam seluruh tubuh. Yang ditensi atau yang diukur termometernya justru bagian ketiak atau mungkin di bagian mulut. Padahal sakitnya di leher. Kalau periksa di dokter, yang dipegang pertama dahi, kening, leher, badan, dan yang lain. Kata Nabi SAW setelahnya, bisahar. Demikian juga tubuh yang sakit itu membuat tidak bisa tidur. Gak bisa tidur di malam hari. Obah terus sakit, panas. Padahal yang sakit lehernya. Yang tidak bisa tidur seluruh tubuhnya. Nah, orang-orang yang beriman seperti itu harusnya. Harusnya. Kedahipun mengatakan. Senajan praktekipun nggih jarang ingkang saged melaksanakan ngendikanipun Nabi SAW, tetapi minimalnya kita sedaya sampun sadar dan mengertos menawi orang-orang yang beriman dalam kehidupan sehari-hari ini pun kedahipun mekaten seperti satu tubuh, harusnya seperti itu. Sehingga menapa ingkang dipun kraosaken sederek panjenengan nggih saged ngraosaken menawi sederekipun panjenengan seneng, bunga, bahagia, kedahipun jenengan nggih tumut senang, tumut bahagia. Harusnya begitu. Menawi sederekipun panjenengan sedih, susah, kedahipun panjenengan nggih saged ngraosaken susahipun. Bukan malah menari-nari di atas penderitaan orang. Hasad, hasud, nggih, dengki. Kadang-kadang kedahipun kan mekaten, kedahipun
ingkang dipun praosaken sederek niku nggih kita saged ngraosaken menawi sedereknya senang, bunga, gembira, seneng nggih kita tumut seneng, derek seneng. Tapi kalau misalkan sederekipun susah ya melu susah. Tetapi sebaliknya, yang terjadi kan tidak seperti itu. Kita tidak mengatakan semuanya sedayanipun boten, tapi kebanyakan rata-rata prakteknya seperti itu. Boten perlu melihat tiang sanes, lihatlah diri sendiri. Karena kalau kita melihat orang lain tiang sanes, itu kan kita nggak tahu isi hatinya, isi pikirannya. Tapi kalau kita melihat diri sendiri, kita lebih mengerti isi hati kita, isi pikiran kita. Apa yang selama ini kita rasakan? Coba. Kalau melihat orang lain senang, bahagia, yang terasa di dalam hati justru malah benci, malah oras, ya, malah oras. Padahal sedulurnya, sedereknya sedang senang, kan itu, sedang senang. Tapi sini kok malah. Tapi kalau mendengar orang lain susah, malah senang. Alhamdulillah. Kesempatan nyong ya. Kesempatan nyong. Jadi kalau misalkan ada seorang pedagang lah, ini kan rata-rata pedagang ya. Ya mau tersinggung terserah lah. Oh iyalah, kalau mau tersinggung terserah juga. Enggak apa-apa kan tersinggung? Boleh, enggak apa-apa. Ora diundang maning ya ora apa-apa nyong ngene. Wis biasa kayak gitu. Resiko. Silakan. Ini padahal belum dikasih contoh loh. Wah. Masya Allah. Setunggal dulu ya. Apa berkaitan? Oh iya, berkaitan. Pada umumnya ya, pada umumnya. Iya. Oh iya, di SMS, di telepon kabeh ki nyong rugi ya. Oh. Ini resiko yang kredit di bank begini resikonya ini. Masya Allah. Iya betul. Nyambung lah yang segi. Iya. Ya seperti itu memang. Kenyataan ya. Kenyataan. Ya kalau boleh memberikan nasihat kan itu. Ya dalam usaha dagang sebisa mungkin lah. Ya sebenarnya itu bahasa halus. Kalau bahasa terus terangnya ya harusnya kan itu. Harusnya itu dibangun di atas kejujuran. Oh iya, monggo. Kalau pas ketemu kredit bank kayak kucing ketemu tikus. Ya iya, kalau pajak tikus ketemu kucing. Kalau ketemu dari kredit bank malah kayak kucing ketemu tikus. Allah musta'an. Ya yang namanya jual beli usaha dagang itu kan harusnya itu kan kita pun lebetakan dalam dalam kategori ibadah harusnya. Jadi jangan pisahkan jual beli, jangan pisahkan berdagang itu dengan ibadah.
beda ibadah karo dagang. Salah nyuwun ngapunten. Karena berdagang itu justru ibadah. Justru ibadah. Iya, macam-macam, cari nafkah, kemudian membantu orang lain, menjaga kehormatan diri, melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran kan Allah perintahkan jual beli. Allah halalkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Mencontoh Nabi SAW karena Nabi juga seorang pedagang, mengikuti jejak para sahabat karena para sahabat juga para pedagang, kan begitu. Kedahipun jual beli menika nggih dipun lebetaken ibadah. Ampun dipisah, jangan dipisah. Ibadah dagang, salat, jual beli enggak. Nah, itu maksud dalam menika jual beli itu akan bernilai ibadah jika sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu dari tuntunan Kanjeng Nabi, jual beli itu dibangun di atas kejujuran. Jual beli yang sudah dibangun di atas kejujuran itu akan mendatangkan berkah. Nah, berkah itu yang luar biasa, tanda bahwa jual beli yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Kan capek deh. Menawi jual beli wis rugi segala macam, untung ini segala macam, tapi ternyata tidak mendatangkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan pripun, Mbah? Yang berkah itu yang bisa, itu pertanyaan Mbah Haji Kemat setahun yang lalu itu. Karena kan sekarang 2017 Mbah Kemat. Ya kan? Jadi yang dikatakan berkah itu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu berkah namanya. Itu. Nah, pertanyaan dari Pak Haji Dakir tadi tentang apa firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Rabbmu ceritakanlah. Ternyata kalau menawi kita waos tafsiripun para ulama, ayat menika dipun praktekaken jika ada maslahat atau ada keperluan. Jika ada maslahat atau ada keperluan. Jadi bukan kemudian kemana-mana cerita, untungnya gede, kemana-mana, kepada setiap orang, kepada setiap yang ditemui, dimanapun ceritanya pokoknya yang menyenangkan, nikmat yang dia rasakan, nikmat yang dirasakan. Itu ternyata tidak demikian, boten mekaten. Kita menceritakan nikmat dari Allah yang Allah berikan itu jika ada maslahatnya. Maslahat itu ada keuntungan secara praktek nyata dalam sehari-hari. Nah, kemudian yang kita ceritakan kepada tidak setiap orang. Kenapa? Karena bisa saja kita menjadi sebab orang lain hasad dan iri sama kita. Kita nggak bisa menyalahkan hasad uangnya, iri ya, dengki, tanpa mempelajari sebabnya apa. Ternyata sebabnya kita yang terlalu ngumbar cerita kemana-mana. Jadi seolah-olah kita yang terbaik, seolah-olah kita yang nomor satu, yang lain tidak, yang lain boten. Itu akhirnya akan menimbulkan rasa tidak suka, hasad, iri dan dengki. Tapi kalau ada maslahatnya, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Misalkan, contoh kan itu. Ada salah seorang dari kita kerja di bank. Kerja di bank. Yang namanya bank itu pun jenengan mboten usah ragu, ampun ragu bahwa bank itu prakteknya riba. Betul-betul riba sudah. Jelas-jelas riba, itu nggak bisa diingkari kok. Orang yang nabung nitipkan uang itu pasti dapat keuntungan. Yang minjem pasti ada kelipatannya. Itu sudah riba. Ternyata piyambakipun sadar. Setelah nderek ngaji, tambah yakin bahwa bank adalah bukan tempat pekerjaan yang layak di sana. Akhirnya pengen keluar lillahi ta'ala. Keluarnya itu karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena dia takut betul dengan dosa riba. Dan betul-betul takut. Tapi ternyata masih kepikiran. Ngesuk nek nyong ora kerja maning. Terus arep mangan apa ya? Mau makan apa? Nyekolahke anak-anak gimana? Nanti beli bahan bakar untuk kendaraan seperti apa? Akhirnya dia cerita ke teman-temannya. Dan itu nyong arep metu dari bank. Karena bank itu ternyata praktek ribanya. Nauzubillah. Tapi nyong ragu. Kenapa sih ragu? Ya ragu. Besok kerja apa? Besok kerja apa? Nah di sini tampillah Pak Haji Dakir. Tampil Pak Haji Dakir ini. Terus Pak Haji Dakir Ajawudi. Nyong biyen. Baru cerita kenikmatan-kenikmatan yang mau berikan buat Pak Haji Dakir. Nyong biyen. Ya orang duwe. Usahanya ya kecil-kecilan, cilik-cilikan. Modalnya ya cilik. Terus akhirnya berusaha sekuat tenaga yang donga orang mandek dongane dan itu nambah ini sekarang usahanya besar. Coba lihat di sana itu kita kene nyom nah iya yang benar. Tapi terus nanti diberi keterangan sama Pak Haji Dakir, alhamdulillah ibadahnya tambah tenang. Kan gitu maksudnya. Itu berkah ya kan. Jadi Pak Haji Dakir dalam hal ini menceritakan nikmat yang Allah berikan buat Pak Haji Dakir yang semulanya orang duwe apa-apa, jadi duwe apa-apa. Yang dulunya cuma orang dulu rumahnya ngontrak, sekarang malah ngontrakin rumah. Iya kan? Ini kan menceritakan nikmat. Nah, untuk kondisi yang seperti ini angsal napa mboten? Untuk cerita yang saya sebutkan angsal napa mboten? Boleh. Bahkan harus. Karena apa? Dalam rangka menguatkan hati saudara kita ini. Gak usah khawatir yang namanya rezeki itu maha luas ini. Ceritakan. Nyong kayak gini. Dulu Pak Haji Kemat begini, dulu begini. Sukses alhamdulillah. Kan begitu. Ya? Ya, ini maknyes kalau kayak gini. Sukses itu di hati Pak Cita. Tapi betul ya. Sukses itu di hati Pak betul. Nah, itu yang artinya firman Allah tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita menceritakan nikmat Allah itu jika ada maslahat atau ada hajat. Hajat itu jika diperlukan. Tapi kalau nggak ada hajat, nggak diperlukan, tidak perlu bercerita. Contoh misalkan suatu saat kok kita ada keinginan ngebakmi itu ya dahar bakmi. Ya beli bakmi, ngebakmi itu namanya gitu. Pada Isya hujan-hujan rintik-rintik ngebakmi bayar. Beli bakmi. Ternyata di warung bakmi banyak orang kumpul, ya tetangga-tetangganya kan kenalan kan gitu. Enggak ada perlunya kan, enggak ada maslahatnya cerita sama yang ada di warung bakmi. Weh, pada ngerti orang? Apa? Hari ini tadi nyok untungnya gede banget. Apa maslahatnya coba? Maslahat itu manfaatnya apa? Kita menceritakan nikmat seperti itu kepada orang-orang yang sedang di warung bakmi. Enggak ada masalahnya. Justru itu tidak menutup kemungkinan orang yang sedang mendengarkan itu tidak terima, mboten saged nampi kanthi sae kan gitu ya. Orang itu akan mungkin sombong banget sih wong ini. Kan itu wah, terlalu merendahkan. Orang ini segala macam. Malah hasad, iri dengki. Dan itu terjadi, akan dinilai sebagai orang yang sombong. Kenapa? Karena tidak ada maslahatnya, enggak ada hajat. Ya itu yang tafsir dari firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka jamaah salat subuh rahimakumullah kembali kepada sabdanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang beriman itu kan ya seperti satu tubuh. Sehingga ingkang dipun raosaken sedulur kita saged ngraosaken menawi seduluripun seneng bunga ya. Kita nggih raosaken seneng bunga alhamdulillah. Dan itu betul-betul terasa, bukan cuma di lisan,
derek binga, tapi ning jero atine nggak bisa cuma di lisan saja, tapi betul-betul di hati. Sama juga kalau misalkan sederekipun sedang susah, kita juga bukan cuma nggih nderek bela sungkawa di lisan tapi di hati enggak syukur. Tidak demikian. Mampus tadi. Maka tadi kan contohnya yang saya ambilkan di kalangan para pedagang, pelaku bisnis, ya kan. Kalau misalkan pedagang yang lain bisa mendatangkan barang dalam jumlah yang besar sementara dia enggak, wis rasane kepriwe. Oh iya, saya maafkan. Oh iya, kiai pun bisa, betul. Iya. Iya, tetap begitu manusia seperti itu. Iya. Oh, berarti contohnya dua. Pertama contohnya para pedagang. Yang kedua contohnya orang-orang yang berilmu. Nek bahasanya Pak Kemal tadi, para kiai, para ustadz. Ya karena tidak ada yang maksum, nggak ada yang kemudian terjamin selamat dari dosa. Dan itu juga disebutkan oleh para ulama kita. Sejak dulu itu sudah terjadi yang seperti itu. Persaingan persaingan di dalam hati maksudnya ya. Jumlah murid kan gitu ya. Kalau si A yang ngasih pengaosan engkang derek kata kan gitu. Tapi kalau piyambakipun yang ngasih pengaosan sudah disebar kemana-mana pamfletnya segala macam, yang hadir ingkang rawuh nggih namung separuhipun. Itu sudah ada perasaan di hati bagaimana? Nggih sami Pak Haji Kemat. Sami. Seperti itu juga misalkan pondoknya berkembang ya kan, nambah bangunan, tumbas siti malih ya kan, beli tanah. Sementara yang satunya ya 2 tahun 3 tahun enggak nambah-nambah. Kemudian ada muncul perasaan mengganjal dalam hati. Nggih sami pembahasanipun. Kan matur nuwun Pak Haji Umat. Nggih. Ya memang demikian ya kan? Memang demikian. Iya karena sabda Nabi tadi kan seperti satu tubuh itu kan berlaku untuk semua. Di kalangan para pedagang, di kalangan para ulama, orang yang berilmu, para petani, para nelayan. Maka para ulama memberikan penjelasan hasad itu. Yang namanya hasad, perasaan tidak suka kalau yang lain mendapatkan kenikmatan itu, seringnya terjadi pada kegiatan dan profesi yang sama. Sesama petani, maksudnya sesama pedagang, sesama pendidik, sesama guru, sesama nelayan, sesama kaum ibu, ya kan? Sesama murid. Tapi jarang seorang nelayan kok iri sama petani kan gitu. Hasad sama petani. Kan wah, panennya aja. Lihat seorang petani panennya bagus gitu. Bahkan harganya sedang tinggi-tingginya. Kemudian seorang nelayan hasad itu jarang. Kenapa? Dia sendiri nggak punya sawah. Nggak merasa tersaingi gitu loh maksudnya. Nggak ada sebab. Itu keterangan dari para ulama. Maka sekali lagi matur nuwun Pak Haji Kemat. Sudah nambah contoh berarti. Tadi bagus sekali. Alhamdulillah. Nah, itu kan yang perlu dibangun. Kekuatan Islam di zaman Nabi SAW dan salajengipun generasi sahabat Nabi, itu kan sumber kekuatannya di sini. Sumber kekuatan Islam itu kan kamatsalil jasadil wahid, seperti satu tubuh kaya awak siji. Itu sumber kekuatan. Sehingga kemanapun, seperti apapun tetap satu tokoh itu umat Islam. Gak pernah kan di zaman Nabi, di zaman sahabat, kemudian pasukan Islam itu kalah dan betul-betul statusnya kalah. Kalau sekalipun kalah, itu hanya sementara karena perang berikutnya kembali dimenangkan. Padahal secara jumlah pasukan dan segala macamnya, ya sangat minim, sangat kecil sekali. Tapi mereka seperti satu tubuh, Nah, pernah diriwayatkan dalam sebuah pertempuran itu. Dalam sebuah pertempuran, usai pertempuran, perang gitu. Sabibaripun perang. Kan orang perang itu
menghabiskan tenaga, capek, saya haus, lapar, karena perang, betul-betul perang, bukan dolanannya, asli, urusannya nyawa. Selesai perang kan orang haus, perlu air minum, kesel. Petugasnya bawa air minum, sana merintih, bawa, ayo minum. Bayangkan, orang tersebut, piyambai pun, boten langsung nampi air minum yang ditawarkan toyani pun. Jangan saya, itu saudara saya di sana lebih membutuhkan. Masya Allah, lebih membutuhkan sana, jangan saya dulu. Saya belakangan, gampang lah nyong. Yang penting sana. Petugas bawa airnya lagi, datang sana. Juga sebenarnya haus, tapi yang sana lebih membutuhkan lagi. Sampai 3 atau 4 prajurit muslim begitu. Sampai yang terakhir, pas mau didatengin, meninggal. Balik ke yang sebelumnya, udah meninggal. Balik lagi ke sebelumnya, udah meninggal. Yang pertama tadi juga sudah meninggal. Masya Allah. Jadi tidak hanya sebatas memikirkan dirinya sendiri, tapi berusaha memikirkan orang itu yang disebut dengan satu tubuh. Kenapa? Karena merasa yang lain lebih membutuhkan. Nah, jangan salah difahami, ampun keliru di dalam memahami. Jadi beberapa sahabat tadi meninggal dunia itu bukan karena kehausan. Jangan sampai kebangetan lah kayak gue lah. Masa demi menyelamatkan, demi mendahulukan sedulur yang lain terus kemudian mati. Ingat, meninggalnya bukan karena kehausan. Meninggalnya karena memang kehabisan darah. Meninggalnya karena memang yang terluka itu pada bagian-bagian yang sangat vital, bagian-bagian yang sangat penting. Karena kalau salah di dalam memahami, itu akan menyangka, kebangetan lah kayak gitu. Masa demi orang lain sampai dirinya meninggal, sampai dirinya mati. Bukan seperti itu. Meninggalnya bukan karena kehausan, meninggalnya karena apa? Luka-luka tadi. Tapi lihat, Masya Allah, dalam posisi luka-luka, kesel, capek, dan ngelak, haus, perlu sebenarnya dia pengen neguk gitu, bukan yang penting aku sekali aja satu teguk terus nanti tolong ke sana. Enggak meminta satu teguk tapi langsung ke sana. Ini yang dikatakan satu tubuh itu demikian. Dikatakan satu tubuh seperti itu, Masya Allah. Disebutkan dan digambarkan oleh para ulama tabi'in. Para ulama tabi'in menikah ke generasi setelah generasi sahabat. Mereka yang menyaksikan para sahabat secara langsung. Digambarkan kalau ada orang datang bertamu untuk memberikan makanan spesial ke rumah seorang sahabat, itu akan ditolak dengan halus. Nyun ngapunten, mohon maaf, menawi saged makanan menika dipun teraken mawon, menika itu lebih membutuhkan daripada saya. Tapi caranya halus, dibawa ke sana. Ingkang kagungan dalem nggih sami. Nyun ngapunten. Nek kula nggih sampun cukupan. Nyun tulung pun monggo diteraken. Nggih, niku lebih membutuhkan. Muter kembali lagi ke yang pertama. Itu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di zaman itu enggak tersinggung. Kalau zaman sekarang kita ngeteri makanan ditolak, marah kan. Kurang apa? Kan itu. Kok ditolak kenapa? Memangnya kurang? Orang ngajeni banget lah, orang hormati ya. Orang enak apa? Macam-macam. Kan gitu, macam-macam. Iya. Iya. Kalau goro sih mboten, tapi itu prinsipnya berprasangka baik. Kan itu. Merasa bahwa yang sana lebih membutuhkan. Mungkin saudara saya di sana sekarang sedang lapar, saya juga nggak tahu. Tapi barangkali saya sendiri masih bisa menahan. Saya sendiri masih ada. Kok yang di sana membutuhkan. Ya bukan goro Pak Haji. Bukan.
lebih membutuhkan. Apalagi kalau ada keterangan mbok menawa barangkali, ya kan. Membutuhkan. Muter itu. Di zaman itu tidak ada pihak yang tersinggung. Kalau di zaman sekarang seperti saya katakan tadi, ingkang kula aturke, kita yang memberi lantas ditolak tersinggung, atau kita yang tidak diberi tersinggung. Kan berarti kan ada dua kan ya? Ada dua. Saya ngantar makanan ke rumah tetangga. Tetangga mengatakan, punten, kalau bisa di sana aja, lebih membutuhkan. Kalau di zaman sekarang orang akan tersinggung, kenapa ditolak? Nggak menghargai itu namanya. Satu. Atau kemungkinan yang kedua, yang lainnya dikasih. Saya enggak. Itu juga tersinggung. Yang lain dikasih kok saya enggak. Pilih kasih. Tapi kalau di zaman sahabat, yang seperti itu karena memang sudah menjadi karakter hidup bermasyarakat, maka tidak ada yang tersinggung. Tidak ada yang tersinggung. Subhanallah. Kalau misalkan hal ingkang mekaten dipun praktekaken, Masya Allah, tumbuh cinta, kekuatan, kebersamaan di antara kita. Ya kan? Betul-betul kuat. Sehingga tidak ada satu masalah pun yang boten saged diselesaikan. Semuanya bisa diselesaikan. Kenapa? Karena kita seperti satu tubuh. Dan mestinya kedahipun seorang muslim itu punya namanya kepekaan, sensitivitas. Maksudnya rasanya itu harus kuat. Tidak perlu menunggu. Tidak perlu menunggu saudaranya cerita kalau dirinya sedang susah. Tapi kitalah yang pertama kali bisa merasakan dia sedang susah. Tidak perlu menunggu saudara kita cerita SMS, Pak, Mas, kan nyong larang ya. Bok ditiliki lah. Tidak perlu menunggu seperti itu. Tapi sehari dari pagi sampai maghrib sampai subuh kembali kok nggak kelihatan. Telepon. Kalau nggak telepon ya nggak telepon langsung ke orangnya, ya telepon ke anaknya, telepon ke yang lain. Atau kalau perlu datang ke rumahnya, neng tibais, dina ora ketemu kayak setahun lah. Dan iya nyong larang, Masya Allah, sakit tuh jebulnya. Bukan harus nunggu seminggu, 2 minggu nggak pernah kelihatan. Oh sakit, orang ngomong-ngomong sakit. Malah yang disalahkan yang sakit. Seharusnya kan yatafaqqad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatafaqqadun nas. Dahulu, zaman dulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yatafaqqadun nas. Yatafaqqad itu merasa kehilangan sahabat-sahabatnya. Menawi mboten ketinggal sehari 2 hari itu langsung dipun tanglek-tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana si fulan? Neng di? Kemana? Oh si fulan sedang sakit wahai Rasulullah. Ayo kita jenguk. Kan begitu. Ayo kita jenguk. Jadi bukan menunggu, tapi semuanya itu harus tanggaplah. Tanggap pengertian, tanggap keadaan si fulan, si A, si B, si C kemana? Oh sakit, sedang susah, sedang membutuhkan bantuan. Karena pada prakteknya kan masih banyak saudara-saudara kita yang punya sifat menjaga muru'ah, menjaga afaf, menjaga harga diri dan nama baik. Sehingga kalau dia susah, itu berusaha untuk disembunyikan. Dia tidak mengeluhkan itu kepada orang, tapi dia mengeluhnya, sambatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sedang perlu, sedang butuh. Nah, di situ kita yang tampil, kita yang kemudian tanggap, kita yang kemudian pengertian dan seterusnya. Itu yang dimaksud oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamatsalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, imanmu ora bakal sempurna. Imanmu itu tidak akan sempurna sampai engkau berusaha memberikan dan menginginkan kebaikan untuk sedulurmu.
sebagaimana engkau inginkan itu untuk dirimu. Artinya apa? Posisikan sedulurmu seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Ini kalau dipraktikkan, Masya Allah. Kita mau bicara kasar kepada orang lain, mikir. Kita ingin menyakiti orang lain dengan perkataan, mikir. Oke, menyakiti dia. Itu sama saja menyakiti diri sendiri. Menyakiti orang lain, saudara kita muslim yang lain, itu sama halnya dengan menyakiti diri sendiri. Kenapa? Karena dia seperti diri. Kalau kita membuat orang lain senang, itu sama saja membuat diri sendiri senang. Kan itu. Harusnya cara berpikir itu demikian. Bisa, kalau di zaman Rasulullah bisa. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa. Maka kan kita sering diingatkan, sering dipun imotaken dalam berbagai pengaosan dan sebagainya. Tirulah, contohlah, teladanilah para sahabat Rasulullah. Kenapa? Karena beliau-beliau iso tadi sakit untuk mempraktekkan. Dan betul-betul bisa. Jadi memposisikan orang lain itu seperti dirinya sendiri. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang kita bahas, yang kita bicarakan pada kesempatan subuh kali ini bermanfaat dan mugi-mugi dipun ridhoi dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sedaya pinaringan barokah rahmat lan perlindunganipun dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.